Beberapa pekan terakhir, polisi gencar melakukan operasi berantas jaya untuk menangkap preman. Ribuan preman mulai yang berkedok juru parkir hingga anggota ormas ditangkap. Apakah operasi ini bisa menjamin keamanan masyarakat? Apa pula yang harus dikritisi dari operasi ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah hadir di studio penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, baik ya? Alhamdulillah. Kemudian melalui sambungan daring sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Hasbialah Ilyas, dan juga sosiolog dari Universitas Indonesia, Mas Imam Prasojo. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membahas bagaimana perang melawan preman untuk menciptakan negara yang aman begitu. Apalagi preman yang berkedok ormas, preman berkedok juru parkir yang kemudian menimbulkan keresahan juga tidak hanya di masyarakat tapi juga di dunia usaha. Iklim investasi usaha inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di pagi hari ini. Polda Metro Jaya sudah melakukan operasi berantas jaya dalam beberapa pekan terakhir. Hampir 4.000 preman berkedok ormas, kemudian preman berkedok juru parkir berhasil ditangkap. Tapi kemudian pertanyaannya, operasi berantas jaya menurut Pak Arianto tadi, apakah ini sudah efektif untuk memberantas seluruh preman? Untuk sementara saya katakan ini sudah cukup efektif. Paling tidak sudah memberikan efek psikologi jadi gebrakan psikologis ya. Dan ini merupakan titik balik daripada tadinya preman-preman yang merusakkan itu terbiarkan ya oleh aparat ataupun oleh negara selama ini sehingga sangat meresahkan. Dan dengan di launchingnya ini ternyata hasilnya banyak dan kemudian kita lihat yang preman tadinya itu kan wah kalau ditangkap malah mereka melawan, mereka sekarang lari jadi buron tadi kan. Ketua PP Tangerang Selatan masuk dalam daftar pencarian ini orang. Ini merupakan suatu titik balik. Dan mudah-mudahan ini diteruskan, jangan cuma berhenti di sini aja gitu. Jadi untuk sementara operasi ini menurut saya sangat bagus karena untuk shock terapi ya, untuk menyadarkan pada semua masyarakat Indonesia bahwa premanisme itu bisa kita lawan dan bisa kita kurangi gitu. Supaya juga ada efek jerat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah hampir dari 4.000 preman ini nantinya akan dipidanakan atau seperti apa? Ataukah kemudian nanti dipisahkan kalau yang tadi ada yang positif narkoba, kemudian ada yang terbukti melakukan pungutan liar atau aksi tindakan premanisme atau kekerasan, akan seperti apa untuk memperoleh efek jerat terhadap preman-preman ini yang sudah ditangkap? Ya. Operasi itu kemarin itu kan utamanya adalah penindakan ya, penindakan raid di lapangan, kemudian semua apa yang di lapangan, baik yang lagi berbuat maupun tidak, tapi kalau itu sudah dituduh sebagai TO target operasi ya, itu kita tangkap semua. Tapi kemudian akan kita pilah-pilah mana orang yang di situ tuh apakah memang dia ikut-ikutan melakukan tindakan premanisme. Contoh saja kemarin yang di BMKG itu. BMKG betul. Kan ada yang ketangkap, tapi di situ kan ada orang yang di situ menempati jualan karena dia sewa sama itu. Sewa sama yang menjaga itu kan, nah, premannya itu. Kemudian apalagi yang menggunakan lapak-lapak itu tidak bisa dijadikan sebagai pelaku, sebagai perampas lahan itu, tapi justru dia korban kan, makanya kan dilepas. Yang dijaring oleh polisi adalah orang yang terbukti melakukan tindakan premanisme, contohnya itu tadi memalak ataupun menguasai ataupun merusak atau apa dan sebagainya, itu nanti jadikan tersangka. Dan tersangkanya juga beda-beda sesuai dengan peranan mereka di situ. Termasuk juga misalkan itu tadi oknum ketua PP itu ya, kan dia kan di situ saya menguasai tanah ini, itu otomatis sudah pasti tersangka kan dia. Nah itu nanti akan jadikan tersangka. Nah, kemudian kalau untuk preman ini memang tidak cukup hanya dengan operasi seperti sekarang ini. Seharusnya harus dilanjutkan dengan ini. Kalau kita mau memberantas preman, mengatasi preman secara utuh ya, kita harus memikirkan strategi yang banyak. Antara lain satu ya, akar permasalahannya dikurangi, yaitu dengan cara preman yang tadi ketangkep itu tadi mesti kasih jalur untuk dia menjabatkan pekerjaan. Itu contohnya kayak gitu. Karena bisa untuk ke ekonomi juga. Iya, supaya dia nggak balik ke situ lagi gitu. Contohnya gitu. Jadi ada 5 kalau kita mau berantas preman ya. Satu itu tadi akar masalah yang dikurangi. Terus pakai upaya pembinaan itu kepada masyarakat supaya tidak ikut-ikut dalam itu, ataupun pembinaan pada preman yang mantan supaya tidak balik. Kemudian upaya pencegahan polisi
maupun pencegahan dari masyarakat setempat, ya. Kemudian upaya penindakan. Penindakan itu tadi ada 3 tahap. Penindakan itu pakai rutin ataupun pakai kegiatan yang ditingkatkan atau pakai operasi khusus. Terakhir adalah koordinasi. Koordinasi antara instansi, yaitu instansi yang terkait, yaitu misalnya ya polisi, kalau tanah ini BPN, kemudian Pemda, terus apalagi kelompok tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Hanya dengan koordinasi yang mantap itulah maka upaya pemberantasan ataupun pengurangan praktek premanisme itu bisa dikurangi. Oke, ada berbagai poin yang kemudian harus tidak hanya soal operasi berantas jayanya saja. Ada 5 strategi itu. Ada 5 strategi ya, harus benar-benar ke akar permasalahannya. Setelah ini nextnya, oke, setelah dibina, terus apa selanjutnya? Jangan sampai kemudian setelah ditangkep-tangkepin, yang masih dalam taraf ringan, kemudian dilepaskan kembali, terus ya begitu lagi, begitu ya. Inilah yang kemudian jadi pertanyaan kita semua. Saya ke Pak Hasbialah. Pak Hasbialah, kalau dari DPR sendiri seperti apa melihat operasi berantas jaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian sampai saat ini, bahkan Polda Metro Jaya hampir 4.000 preman. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan kita bersama adalah ini sebenarnya efektif nggak sih, atau kemudian ini memang lagi periodik saja begitu ya, tidak secara menyeluruh dan tidak sampai ke akar permasalahannya sebenarnya. Terima kasih Mbak. Menurut saya begini. Pada waktu itu saya Komisi 3 itu kunjungan spesifik ke Kapolda Metro Jaya, dan memang janji Kapolda Metro Jaya pada waktu itu akan memberantas preman se-Jabodetabek. Dan alhamdulillah saya sangat mengapresiasi hari ini sudah ketangkap hampir 4.000 preman. Tapi menurut saya ini hanya sementara sifatnya, tidak lama. Saya tidak akan yakin akan sanggup bertahun-tahun akan menghilangkan preman di Jabodetabek atau di Indonesia. Karena kunci untuk menghilangkan preman di Indonesia itu satu, Mbak. Di antaranya lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan itu sangat kurang, daya beli masyarakat menurun. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh polisi, harus ada kerjasama antara kepolisian dan pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Kuncinya di ekonomi. Orang menganggur, orang tidak bisa kerja, mau tidak mau mereka anaknya butuh makan, mereka jadi preman. Daya beli masyarakat turun, semua turun hari ini. Ini faktor ekonomi, itu faktor utama. Dan kalau preman itu bukan hanya baru hari ini, dari zaman Orde Baru juga sudah ada preman. Apalagi setelah reformasi. Jadi bukan permasalahan yang menurut saya baru, ini soal lama. Dan seharusnya pemerintah dan kepolisian sudah bersikap tegas. Nah, pemerintah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat? Ini kan dan daya beli masyarakat ini meningkat, seperti itu. Ini kan ibaratnya bukan permasalahan baru begitu ya. Ini ibaratnya lagu lama lah ya. Bahkan sejak zaman kolonial begitu kita sudah ada begitu, sudah ada yang namanya preman begitu. Nah, kalau saya dari segi keilmuan dulu, Mas Imam Prasojo. Mas Imam, ini kan preman ini sebenarnya sudah dari zaman kolonial lah, ibaratnya sudah ada begitu. Sampai kemudian sekarang 2025 masih tumbuh subur begitu ya. Tadi kalau disebutkan Pak Hasbialah, sebenarnya akar permasalahannya adalah faktor ekonomi dulu. Berarti itu artinya negara harus hadir di sana. Ya, saya setuju negara harus hadir. Cuma yang mungkin perlu difahami bahwa kita tahu banyak sekali warga yang juga secara ekonomi sangat marginal ya, sangat miskin. Tapi toh dia tidak jadi preman, gitu kan. Nah, jadi teori bahwa keterdesakan ekonomi ya, terus kemudian otomatis menimbulkan perilaku preman itu juga tidak sepenuhnya benar. Yang mungkin yang harus diamati lebih jeli adalah pada saat keterdesakan ekonomi terus memunculkan pengorganisasian masyarakat
ya ke arah yang negatif. Ya, orang-orang berkelompok dan kemudian melakukan tindakan terorganisir, ya, dan bahkan mereka kemudian menggunakan atribut-atribut, ya, yang secara sosial sebetulnya atribut itu berfungsi untuk menakut-nakuti, untuk menimbulkan korban-korban itu menjadi mudah untuk dilanggar gitu hak-haknya. Jadi menurut saya ya tadi Pak Arianto sudah menyebutkan bahwa legalitas keamanan petugas itu memang harus hadir. Tapi di sisi lain juga pencegahannya adalah harus tuntas, ya. Bagaimana masyarakat itu dibangkitkan kesadarannya dan kemudian penolakan itu tidak mungkin hanya semata-mata dari petugas keamanan atau dari petugas kepolisian misalnya. Masyarakat sendiri harus digerakkan, ya. Tapi di sisi lain tindakan-tindakan dini pengorganisasian tindak kriminal ini, orang-orang yang menggunakan cara-cara preman ini juga jangan dibiarkan, ya. Dan sanksi-sanksi sosial harus terus digiatkan sehingga mereka ini tidak merasa percaya diri, ya. Sekarang ini kan masalahnya mereka menjadi begitu percaya diri, ya, berseragam, ya, dengan atribut-atribut tertentu dan kemudian seolah-olah mereka itu mendapatkan ruang. Nah, itu yang menurut saya sumber yang harus segera dihilangkan. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan kita semua, yang dikhawatirkan adalah preman berkedok ormas kan sebenarnya, Mas Imam? Justru itu kedoknya ini, ya, kalau seandainya kedoknya itu tidak menggunakan atribut militeristik, ya, tidak menggunakan atribut bahkan seperti petugas keamanan yang legal. Nah, kalau ini terus dibiarkan, ya, saya kira masyarakat juga akan mengorganisir diri. Nah, itu yang sudah terjadi misalnya, ya, di Jawa Barat, di Bali, di Kalimantan, ya, akhirnya mereka berupaya untuk melakukan perlawanan, ya, karena mereka menjadi sasaran dan ini berbahaya sekali karena bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, oleh karena itu saya setuju sekali operasi seperti ini terus berlangsung, ya, sistemik, berkoordinasi dengan komunitas, dengan masyarakat, dan kemudian harus ada upaya-upaya stigmatisasi lah kalau mau dikatakan begitu terhadap pengelompokan yang jelas-jelas fungsi mereka itu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, ini jangan sampai pembiaran seperti ini terus-menerus. Saya kira koordinasi dari berbagai pihak itu menjadi sangat penting. Anda melihat ada pembiaran selama ini karena kalau kita lihat, ya, itu oknum ormas begitu, ya, menduduki lahan BMKG sekian hektar begitu, kemudian sampai dalam tanda kutip banyak yang tidak berani karena memang ya sampai akhirnya Polda Metro Jaya yang harus turun tangan begitu. Yang saya khawatir tidak hanya pembiaran, tetapi bahkan dipelihara. Itu yang bahaya banget. Nah, kalau seandainya kelompok-kelompok seperti ini mendapatkan ruang, mendapatkan penghormatan, ya, kemudian bahkan ini dijadikan alat, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak meresahkan masyarakat, itu yang lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang operasi yang sekarang dilakukan itu berkoordinasi dengan media, dengan masyarakat, ya, kemudian menjadi jelas mana organisasi sosial yang halal, yang memang berguna untuk mendukung kemajuan masyarakat, mana yang bersifat destruktif. Nah, itu koordinasi itu saya kira sangat penting. Oke, saya menarik pernyataan dari Mas Imam begitu, ya. Bukan hanya soal pembiaran, tapi jangan sampai yang dikhawatirkan adalah malah dipelihara lagi nih. Nah, itu gimana Pak Arianto? Saya ingin menjelaskan ini, ya, dengan pembiaran tadi, ya. Pembiaran itu artinya adalah pembiaran oleh masyarakat maupun oleh aparat. Masyarakat membiarkan premanisme ini paling tidak ada 3 alasan. Nomor 1 karena takut, ya. Yang kedua, takut itu maksudnya gini, kalau dia jadi korban, dia nggak berani lapor. Jadi kan membiarkan itu, ya. Yang kedua karena dia nggak ada waktu.
dan prosedurnya susah untuk memisahkan lapor. Yang ketiga ini tadi, karena tidak percaya pada aparat bahwa kalau dia lapor itu akan selesai masalahnya. Akibatnya dari pihak masyarakat akan membiarkan terjadinya preman. Sementara kalau dari aparat ada 3 juga yang paling gampang. Satu, mungkin aparatnya tuh lalai karena dia nggak punya kemampuan intelijen yang tinggi sehingga nggak bisa mendeteksi dan menindak. Atau 2, aparatnya takut karena lihat preman yang udah kayak gitu kan kemarin, sehingga kalau aparat di pucuk-pucuk itu kan hanya 1-2 orang di sana nggak berani nindak. Yang 3 itu tadi ada kolusi, justru dia ikut-ikutan mendapatkan itu. Jadi pembiaran itu faktornya ada 3 itu tadi. Nah, dengan adanya operasi ini kan itu menggalakkan kembali pembiaran itu. Jadi dari masyarakat juga terpacu untuk berani lapor, aparat juga dengan sangat getol itu ya untuk menindak. Itulah kira-kira pembiaran. Sehingga di sini dengan operasi ini maka menangkis untuk pembiaran itu dua-duanya jalan, pasti akan berkurang, tetapi ini kalau dilepas pasti nanti ya tumbuh lagi gitu. Makanya harus konsisten itu tadi. Nah itu jangan sampai ada anggapan justru malah ada dipelihara, itulah yang Nah, itu kemudian tadi, jadi anggapannya. ya, kalau adanya operasi ini ya, kita kan sudah menunjukkan bahwa aparat harus menindak. Sekarang yang apalagi yang kolusi ini kalau sampai ketahuan ya di belakang hari seandainya ada aparat yang ikut kolusi, harusnya itu juga ikut ditindak gitu. Jadi oleh pimpinannya ya, sehingga tidak hanya kita hanya menyalahkan para preman itu, tapi juga kepada aparat-aparat yang membiarkan itu. Bahkan saya mengusulkan gini, kalau ke depan ya supaya dijamin bahwa wilayah itu preman nggak ada, saya mengusulkan kepada Pak Kapolri ya, Pak Kapolri kalau seandainya seorang pimpinan mau menjabat di wilayah yang rawan preman, suruh bikin fakta integritas. Saya siap menjadi kepimpinan daerah itu, dan apabila di situ ada premanisme maka saya tolong diganti. Dengan begitu maka otomatis setiap wilayah tidak ada lagi akan kolusi dengan preman itu. Tapi jangan sebatas fakta integritas di atas kertas saja. Fakta integritas itu penting. Kalau dia udah nulis, ternyata kemudian ada preman kedapatan, dia harus siap Pak, saya mundur. Nggak usah diproses pakai kode etik lagi. Hanya dengan kayak gitu barangkali ya suatu wilayah mempunyai tanggung jawab yang besar bahwa saya harus menjamin di wilayah saya tidak ada. Itu mungkin saran yang mungkin praktis itu nggak tahu bisa dikerjakan apa tidak. Oke. Menarik sekali. Saya ke Pak Hasbiala. Pak Hasbiala, ini kan jangan sampai begitu ada anggapan ada pembiaran, upaya pembiaran, jangan sampai ada anggapan kemudian wah iyalah jelas dipelihara begitu ya. Jangan sampai ada anggapan seperti itu begitu, karena memang ini sudah mengkhawatirkan, meresahkan. Apa yang bisa didorong oleh DPR khususnya dari komisi Anda begitu ya, karena apa? Karena Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya hanya bisa sebatas memberikan data kepada Kementerian Dalam Negeri soal preman-preman yang berkedok ormas begitu ya. Nah inilah yang kemudian tindak lanjutnya seperti apa, termasuk apa yang bisa didorong oleh komisi di tempat Anda bertugas saat ini untuk sampai stakeholder lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum begitu ya, benar-benar menuntaskan soal preman berkedok ormas. Ini dia yang jadi poinnya. Kalau preman berkedok ormas itu bukan fenomena baru Mbak di kita. Ini memang sudah lama. Masih ingat mungkin, mohon maaf, dulu ada istilah yang saya tidak pernah menyebutkan awal reformasi itu ada Pam Swakarsa, ingat tidak dulu? Pam Swakarsa ini kan terbentuknya setelah reformasi semua ini yang berbentuk ormas ini. Dulu ingat pada waktu itu Gus Dur misalnya mengatakan ada preman bersorban, seperti itu. Ini organisasi yang timbul setelah reformasi. Nah, paling tidak pemerintah, terutama Departemen Dalam Negeri dan yang berkaitan dengan ormas itu harus tidak hanya mengeluarkan izin, ormas boleh beroperasi, tapi tidak ada pembinaan secara maksimal terhadap ormas-ormas itu. Ormas yang bagus sangat banyak seperti NU, Muhammadiyah, dan ini memang ormas-ormas yang sudah lama dan memang benar-benar memberikan pembinaan kepada masyarakat. Nah, ormas yang berkedok preman ini tidak bisa hanya dilakukan oleh polisi,
Polisi mungkin bisa, yang saya katakan dari awal itu hanya sifatnya sementara Betul, periodik. dan untuk berkesinambungan agak berat. Dan ini ada kaitannya, pemerintah juga harus turun tangan di sini. Jadi Apa yang intinya dikatakan polisi oleh Bang tidak Imam, bisa bergerak sendiri, berdiri sendiri, juga perlu ada stakeholder lainnya yang kemudian mendukung ini betul. supaya sampai tuntas begitu. Ada Kementerian Dalam Negeri di sana, ada Kementerian Hukum di sana. Kalau memang ormasnya, oknum ormasnya sudah terbukti ada aksi premanisme, perlu Ya, harus tindakan cepat dibubarkan. untuk bisa dibubarkan seharusnya kan? Iya, iya, seharusnya harus dibubarkan. Cuma pemerintah ini, negara ini bagaimana? Saya juga agak ironis juga melihat hal seperti ini. Misalnya ada salah satu ormas yang jelas-jelas sudah melakukan premanisme, sampai pada waktu itu seorang pangdam turun misalnya untuk bendera-bendera ormas itu dibuang, diturunkan. Coba bentuk lagi ormas yang namanya sama, hanya ganti Bendera. bendera tapi orangnya sama. Ini kan dilema ini. Ini ketegasan dari pemerintah bagaimana ormas-ormas ini ditertibkan. Ormas yang bagus, yang memang bermanfaat kepada masyarakat, silakan. Saya kira perlu evaluasi total. Jadi selama ini Anda melihat belum ada ketegasan yang konkret begitu dari pemerintah untuk bisa benar-benar memberantas atau membubarkan ormas-ormas yang kemudian terbukti mempunyai sikap aksi premanisme begitu ya, bahkan meresahkan, Iya. tidak hanya meresahkan masyarakat tapi Iya, juga sampai ke dunia usaha, iklim investasi terganggu. Iya. Iya. Coba kita bayangkan, tapi zaman Pak Prabowo ini walaupun beliau baru beberapa bulan, saya sangat mengapresiasi ormas-ormas. Pak Prabowo bahkan mengatakan bahwa ormas ini jika memang bersalah silahkan dibubarkan, karena ada kalimat seperti itu, menyebut salah satu ormas, bahkan kalau nggak salah yang saya baca seperti itu. Nah, ketegasan pemerintah ini harus sudah tidak bisa kita, dan Komisi 3 pasti akan mendukung kepolisian. Salah satu contoh, pada waktu kita datang ke Kapolda Metro Jaya, kita mengadakan kunjungan spesifik dengan Kapolda Metro Jaya, dan janji Kapolda Metro Jaya akan memberantas preman di Jabodetabek. Alhamdulillah berhasil. Hari ini beliau laksanakan. Ketegasan dan kepekaan dari pemerintah. Tadi saya setuju dengan dengan Bang Imam Prasojo bahwa ada orang berkumpul, sekelompok orang berkumpul. Nah, ini jangan memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang memang berprestasi masuk kelompok itu, dan ini ada yang menggerakkan untuk hal-hal yang negatif. Itu yang mesti pemerintah juga mencegah. Oke, negara juga harus hadir, polisi tidak mungkin berdiri sendiri begitu, harus ada dukungan juga dari stakeholder lainnya untuk bisa kalau memang mau memberantas ini sampai secara tuntas begitu ya, sampai ke akar permasalahannya begitu. Saya ke Mas Imam. Mas Imam, kalau Anda melihat bagaimana sejauh ini pemerintah, apakah sudah cukup tegas atau memang sebenarnya ya tarik ulur aja begitu? Apalagi kan kita juga pasti pertanyaan selanjutnya, apa sih sulitnya dibubarkan saja kalau memang ormasnya sudah terbukti melanggar aturan begitu ya, melakukan aksi premanisme, pungutan liar, bahkan sampai menduduki lahan BMKG begitu. Salah satu contohnya, Anda melihatnya seperti apa fenomena ini? Ya itu saya kira yang dibaca masyarakat ya, ada keraguan-raguan. Nah, tapi mungkin yang sekarang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun penegak hukum yang bekerja sama dengan masyarakat sebagai koalisi terpercayalah gitu. Karena kita seringkali juga ada pandangan bahwa kok penegak hukum yang harusnya menertibkan malah bercumbu gitu loh di depan publik, terlalu dekat gitu lah. Akhirnya penegak hukum yang menjadi sandaran masyarakat agar premanisme itu bisa mereka tindak, itu menjadi keraguan-raguan muncul karena kok di publik malah berdampingan, ya di televisi berdampingan, acara-acara tertentu mereka bersama dalam satu ruangan, sementara masyarakat sudah
menstigma bahwa orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini yang membuat pelanggaran hukum yang merata di mana-mana. Nah, ini yang saya kira ya koalisi bersih, koalisi yang terpercaya inilah yang mungkin harus dibangun. Nah, kemudian dari masyarakat sendiri ya saya setuju bahwa masyarakat dengan kekuatan yang sangat terbatas ya, apalagi kondisi ekonomi mereka yang sudah situasi sangat kritis ya, nggak mungkin mereka akan melakukan perlawanan sebuah organisasi ya yang terstruktur ya dengan seragam-seragam yang apalagi ada latihan militernya segala sekarang itu. Nah, hal-hal seperti itu saya kira penegak hukum harus bekerja sama dengan masyarakat ya, berkoalisi untuk memberantas gerakan-gerakan seperti ini di dalam masyarakat. Nah, kalau itu koalisi itu terbangun, koalisi terpercaya yang bersih untuk anti preman, dan kemudian ada unit-unit di setiap lokasi ya, polsek, polres itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat sendiri juga bila ada gangguan dengan mudah bisa melaporkan tanpa harus berbelit-belit gitu kan. Ada rapid reaction unit ya, Pak Arianto mungkin akan memberikan optimisme baru bahwa pemberantasan preman itu terstruktur, bukan hanya program sporadis, apalagi hanya gara-gara misalnya ada investor yang kemudian membatalkan ya gara-gara hal-hal yang sifatnya kasuistik. Jadi saya kira perlu ada pemikiran yang struktural ya, bagaimana caranya membuat jaringan anti preman ini menjadi gerakan komunitas responsif yang tadi lintas lembaga, lintas masyarakat, tokoh-tokoh terhimpun, sehingga itu betul-betul jaringan yang kuat. Perlu ada gerakan yang struktur begitu ya, jangan sampai ini hanya ya pas lagi hangat-hangatnya saja begitu ya. Nah, apalagi sampai ada anggapan begini, ya ada anggapan yang ditumpas kan cuma klasteri, cuma yang untuk ditonton saja, yang jadi tontonan masyarakat, tapi yang kelas kakapnya tuh masih santai-santai aja tuh. Nah, itu gimana Pak Arianto? Ya, saya hanya ingin menambahkan ya. Kalau kita memberantas premanisme secara keseluruhan, itu 5 strategi itu tadi harus diterapkan. Ini operasi sekarang ini hanya mampu menahan supaya tidak masif, itu aja. Nah, kalau yang berarti ini operasi Berantas Jaya adalah operasi yang sementara saja? Ya, ini untuk gebrakan ya. Jangka pendek? Karena yang namanya operasi itu pasti ada batasnya, Pak. Operasi itu adalah suatu ketentuan ya, cara bertindak dalam waktu tertentu, dengan kekuatan tertentu, dengan target tertentu, dengan biaya tertentu, itu namanya operasi, sehingga serius. Kalau di bawahnya itu adalah kegiatan yang ditingkatkan, di bawahnya lagi adalah kegiatan rutin. Nah, jadi operasi ini sekarang ini menurut saya sudah suatu titik awal yang bagus ya, diteruskan dengan yang sangat intensif itu tadi. Masuk Pak Imam tadi mengatakan ya preventif misalnya itu harus ada responsif yang cepat dari unit reaksi cepat, dulu pernah ada. Nah, ini polisi juga meningkatkan. Wah, kalau diterangkan panjang sekali Pak, tapi saya ingin menambahkan satu ini ya, mengenai ormas ini ya. Ormas ini sebenarnya undang-undang ormas itu sudah ada di situ, bahwa ormas itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban, terus berlagak seperti aparat, itu nggak boleh. Dan kalau itu dilanggar, itu Mendagri hanya bisa menegur, kemudian mengusulkan untuk dibubarkan. Tapi kalau ada yang melakukan anggota atau pengurus yang melakukan tindakan pidana, itu otomatis nggak usah Mendagri, tapi polisi harus bisa menindak. Itu menindak dengan proses hukum yang berlaku gitu. Jadi sebetulnya undang-undang itu sudah cukup ya. Tapi yang soal pembubaran ormasnya juga bukan ranahnya polisi kan? Ya, cuman implementasinya itu nggak masih kurang intensif ya itu. Kurang greget gitu maksudnya? Ya, kurang greget, dan mungkin ya selama ini nggak pernah diterapkan. Contoh misalnya pembubaran ormas itu kan, kalau menurut undang-undang ormas itu kan ada peringatan dan sebagainya itu ya, diusulkan ke hakim. Itu karena dulu ormas itu dibentuk karena reformasi kan, sebagai kebebasan berpendapat. Ya. Nah, sekarang ya saya lihat ya kegamangan daripada aparat ini untuk menindak itu tadi. Kadang-kadang karena terkendala oleh wah nanti kita dianggap kriminalisasi gitu kan. Tidak membebaskan berpendapat. Kita nangkepi tadi misalkan ormas bersoban itu. Dulu waktu kita nangkep kita dibilang wah ini kriminalisasi ulama. Itu yang terjadi. Makanya sehingga jadi gamang. Makanya ini perlu itu tadi ya.
konsolidasi ya. Sikap pemerintah itu menghadapi yang kayak gitu itu antara memberikan kebebasan berpendapat dan kemudian pembatasan supaya jangan bikin onar kan gitu kan. Nah untuk ini saya nyarankan gini, kalau untuk ormas-ormas yang berperilaku perumahan itu ya, polisi jangan gampang tindak, tapi kemudian dikasih catatan, kasihkan Mendagri. Mendagri kemudian akan lihat kalau ada catatan gini, otomatis dia bisa usulkan langsung atau dibubarkan atau diapakan gitu. Jadi sekarang nggak jadi saling ini kan membiarkan, saling lempar bola panas ya. Intinya gitu. Nah ini gimana Pak Hasbialah, kalau dari pandangan DPR sendiri apa yang bisa dilakukan begitu ya untuk kemudian jangan sampai ada anggapan ya ini yang ditumpas ya cuma kelas teri lah untuk jadi tontonan masyarakat saja, kemudian yang kelas kakapnya masih enak-enak aja gitu, bahkan masih punya kedekatan lah ibaratnya begitu kalau kata Mas Imam Prasojo. Pak Hasbialah. Ya paling tidak pemerintah itu sudah sekarang ini harus pemerintah dan aparat hukum ini harus bersikap tegas. Kalau negara ini ingin mencapai 2045 Indonesia emas, karena kita bayangkan hari ini investasi kita hari ini kalah dengan Vietnam, pengangguran kita hari ini Bank Dunia bilang 60, peneliti bilang 60%, walaupun berbeda dengan hitungan kita 40% pengangguran di Indonesia. Nah ini semua ini iklim investasi tidak akan bisa maksimal di negara kita kalau preman ini tidak ditumpas. Sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi pemerintah dan aparat hukum untuk bekerja sama, bersikap tegas. Undang-undang yang sekarang ini sudah bagus, dijalankan dengan maksimal dan bersikap tegas. Insya Allah investasi akan kedepannya akan lebih bagus menurut saya. Ketegasan, karena pemerintah dan APH ini adalah contoh bagi masyarakat. Oke, jadi memang harus perlu ketegasan begitu ya, jangan hanya pas lagi hangat-hangatnya saja. Mas Imam, terakhir Mas Imam. Ya, jadi kalau melihat aksi premanisme itu kan ada yang memang sasarannya rakyat kecil ya, dan mereka bisa saja melakukan hal itu karena keterdesakan ekonomi. Betul. Tapi kita juga tahu preman-preman pakai Alphard gitu kan, dan itu nggak mungkin itu targetnya rakyat kecil. Makanya mereka menargetkan perusahaan dan menjadi bagian dari organized crime yang lebih besar. Nah inilah yang terus kemudian mereka mampu membiayai anggota-anggota lah, itu yang saya kira akan mengancam eksistensi penegak hukum. Nah oleh karena itu menurut saya perlu ada beberapa pendekatan. Saya nambah Pak Arianto aja. Pertama legal approach ya. Jadi memang perlu direview ya seberapa jauh ya organisasi seperti ini itu sudah keluar batas ya, sehingga penegakan hukum itu terjadi. Kedua adalah leadership approach. Pimpinan-pimpinan terutama yang kakap, kelas kakap itu betul-betul diidentifikasi. Nah kemudian mereka didekati secara terstruktur ya, supaya mereka tidak mengembangkan organisasi yang meresahkan itu. Nah kemudian transformasi secara struktural sehingga organisasi-organisasi seperti ini itu bisa jadi tidak perlu harus dibubarkan, tetapi dialihkan ya, kemudian dijaga, didampingi. Nah yang terakhir sanksi sosial. Jadi media pada hari ini menurut saya kontribusinya sangat besar ya, dan berjasa dengan sosial media juga ya. Gerakan-gerakan seperti ini ya di belakang penegak hukum yang bersih ya, dan kemudian melakukan sanksi sosial. Nah sanksi sosialnya ya berupa seperti dialog hari ini bisa jadi menjadi bagian dari sanksi sosial, sehingga organisasi ya yang tujuannya jelas-jelas pemalakan baik itu teri maupun yang kakap itu dia tidak merasa nyaman. Sanksi sosial itu penting, harus terus dilakukan seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ada menormalisasi aksi premanisme begitu ya. Itu yang kemudian harus ditumbuhkan lagi di masyarakat. Dan rapid reaction unit dari kepolisian menurut saya
persis lah seperti BNN ya. BNN itu kan juga terorganisir ya melakukannya. Nah, ini juga bisa jadi semacam organisasi khusus untuk premanisme, pemberantasan premanisme itu dibangun ya di aparat yang ada di situ betul-betul orang-orang pilihan. Saya kira itu akan akan lebih menjanjikan untuk keberlanjutan. Oke, kita harapkan tentu saja ada benar-benar ketegasan dari pemerintah pusat untuk bisa kemudian benar-benar mengusut dan juga menumpas habis aksi premanisme yang kemudian meresahkan sekali masyarakat, iklim investasi, dunia usaha, termasuk preman berkedok ormas. Jadi jangan sampai kemudian preman-preman kelas teri saja yang kemudian jadi tontonan masyarakat, tapi preman kelas kakapnya kita tunggu ketegasan dari pemerintah. Terima kasih Pak Haryanto tadi telah bergabung bersama kami. Masih